Selamat pagi siswa dan siswi kami semua. Selamat pagi, Pak Guru. Ya, sehat. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya hari ini? Baik, sehat Pak. Alhamdulillah, Pak Suparno sehat. Sehat ya. Gimana ini hadir semuanya kan? Hadir Pak, sudah ada semua. Iya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mulai belajar. Bagaimana kondisi perlengkapan belajarnya? Sudah bawa buku semuanya kan? Sudah Bu, Sudah dong, Pak, Pak. sudah. Iya. Pak Maradoni, bawa buku. Ada? Oh iya ada. Ada Pak, ini Pak. Oh iya, Uus ada, Sudah dong, Pak. Saiful ada Bawa ya. Pak, Pulpennya udah ada ya. Semuanya sudah sudah. ada perlengkapan. Jadi tidak ada lagi nanti waktu belajar yang permisi-permisi. Ya, Siap Pak. Pesan aja itu, Pak. pelajaran, iya. Oke, bacakan doa oleh Saiful. Silakan. Ya, teman-teman, untuk membuka kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Iya, kasih Nak Saiful Ya Pak. sudah memimpin bacaan doa kita bersama. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Tuhan, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan semuanya. Siap. Pada pagi hari ini kita yaitu saya menyampaikan nanti dalam proses pembelajaran ketika diskusi jangan ada yang rebutan langsung ngomong, harus tunjuk tangan dulu. Ya, tunjuk tangan, Kapolri silakan moderator baru bisa ngomong. Kalau belum disilahkan moderator jangan ngomong. Itu etika kita dalam diskusi. Ya. Berikutnya pembelajaran kita hari ini yaitu tentang seni rupa dua dimensi. Ya, ini saya share dulu ya. Ya. Berkarya seni rupa dua dimensi. Jadi kalimat berkarya ini sudah kenal semuanya kan? Sudah Pak. Sudah. Sudah sering didengar Pak. Ya, kata kerja ini pakai ber ya. Seni sudah kenal semuanya kan? Kenal Pak. Sudah, Pak. Sudah. Rupa sudah tahu kan? Rupa Tahu, Pak. wujud Pak ya. Tahu. Dimensi sudah tahu kan? Tahu Pak. Tahu, Pak. Berarti di sini karya yang memiliki seni dan ada wujudnya di sini ya, dan memiliki ukuran itu. Jadi kita bahas di sini. Ini sebagai pengantar ini. Ya, saya ucapkan juga kepada seluruh siswa kami selamat datang di sekolah kita karena kalian semuanya baru tamat SMP ini, masuk SMK ya. Ya. Selamat datang di sekolah kami ya. Iya Pak. Jadi Pak. pertama kita mempelajari berkarya seni rupa dua dimensi, yaitu kita semuanya nanti bisa mengidentifikasi. Nah, yang pertama konsep dan unsur dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Itu tujuan yang harus kita capai. Jadi kalau kita tidak tercapai tujuan ini berarti kita belum berhasil belajarnya. Ya, mengidentifikasi konsep dan unsur dalam karya seni rupa dua dimensi. Oke, sudah paham apa yang kita capai? Sudah Pak. Paham, Pak. Paham. Sedikit tentang perjalanan seni rupa di Indonesia, pada khususnya ini akan kita lihat bersama, kita amati, nanti kita dengarkan video berikut ini. Ya, coba kita tonton dan kita amati. Basuki Abdullah atau Fanny. Masa hidup Raden Saleh yang terentang
jauh pada zaman penjajahan Belanda di awal abad ke-19, ketika nama Indonesia bahkan belum dilahirkan, memang membuat kepeloporannya sebagai perintis seni rupa modern Indonesia kurang diketahui. Terlebih koleksi lukisan. Meski sosoknya kurang dikenal, salah satu karya terpenting Raden Saleh yakni lukisan bersejarah penangkapan Diponegoro sangat tersohor di Indonesia dan melahirkan banyak tafsir. Dari tafsir yang menuduh Raden Saleh sebagai pendukung kolonialisme hingga tafsir sebaliknya yang menyebut lukisan itu sebagai bentuk kritik Raden Saleh terhadap praktik kolonialisme Belanda terhadap tanah Jawa atau Nusantara. Bagaimana untuk ambil sosok dari gambar Pinaman, tapi Pinaman dibalikkan 180%, ya. Dan ini adalah satu sosok, satu statement nasional, ya. Ada Diponegoro sedang ditangkap, ada Clarence yang muncul, dia tidak ada di Magelang, tapi Opsir yang menjadi kepala dari negosiasi untuk dengan Diponegoro dimunculkan sebagai Judas Iscariot, ya. Dan ini satu gambar yang mengkisahkan bagaimana kejahatan, bagaimana kebohongan, bagaimana pengkhianatan Belanda, ya. Tapi orang Belanda tidak bisa melacak itu. Lukisan itu sangat taksa ya, sangat ambiguous. Gitu. Saya kira Raden Saleh merasakan itu penderitaan yang diakibatkan oleh Perang Jawa, Perang Diponegoro. Dan dia menyampaikan simpatinya kepada orang-orang Jawa, ya, khususnya lagi terhadap Diponegoro yang menjadi dan simpati itu terasa ya, simpati itu terasa. Dan mungkin kalau kita lagi-lagi melihatnya dari sudut nasionalisme Indonesia itu adalah semacam protes gitu. Tetapi kalau kita menggunakan sudut nasionalisme itu. Di luar kontroversinya, banyak kalangan sepakat Raden Saleh adalah pelukis pertama Bumi Putra yang memperkenalkan teknik seni lukis modern di Nusantara. Raden Saleh juga merupakan pelukis Nusantara pertama yang karya-karya lukisannya banyak dipajang dan dikoleksi sejumlah museum di Eropa. Sebelum Raden Saleh memasuki dunia seni rupa Indonesia, seni rupa kita itu masih dibalut oleh aroma tradisionalisme, ya, yang dikerjakan oleh para seniman di berbagai daerah. Sehingga apa yang dihasilkan itu adalah karya-karya yang lebih berbau etnik. Misalnya lukisan tradisional dari Kalimantan, dari Jawa, dari Bali, dan sebagainya. Ketika Raden Saleh memulai karirnya sebagai pelukis dan dia mempelajari dunia seni lukis barat, maka mulailah seni lukis modern Indonesia, yang artinya seni lukis dalam artian bahwa ada pengaruh barat masuk dalam dunia seni rupa Indonesia lewat karya Raden Saleh. Raden Saleh Syarif Bustaman lahir di Terbaya, Semarang pada tahun 1811 dari pasangan peranakan Arab Jawa, Said Hussein bin Alwi bin Awal dan Raden Ayu Syarif Hussein. Sejak kecil Raden Saleh tinggal bersama pamannya, Raden Adipati Surahadi Menggolo, seorang bupati Semarang yang terkenal terpelajar. Sang paman pernah membantu Stamford Raffles menerjemahkan sejumlah teks dari kanon sastra klasik Jawa yang beberapa diantaranya digunakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu sebagai bahan menulis buku terkenalnya The History of Java. Pada 1822, Raden Saleh didaftarkan belajar di sebuah sekolah bangsawan pribumi yang baru dibuka di Cianjur, Jawa Barat. Berkat keluasan pergaulannya, Raden Saleh yang bakat menggambarnya sudah terlihat sejak masih muda bisa berkenalan dan belajar kepada H. Payen, pelukis Belgia yang didatangkan pemerintah Hindia Belanda untuk melukis pemandangan Nusantara.
Pada tahun 1829, atas saran Payen, pemerintah Hindia Belanda mengirim Raden Saleh ke negeri Belanda untuk belajar seni lukis. Pengalaman belajar serta hidup di negeri Belanda dan sejumlah negara Eropa lain kelak sangat mempengaruhi gaya melukis dan pemikiran seorang Raden Saleh. Karena itu ketika Raden Saleh pada satu saat di Belanda bertemu dengan utusan Jenderal de Kock dan dia disuruh melukis mengenai keluarga de Kock, dia menolak sama sekali dan marah. Petualangan hidup Raden Saleh di Eropa dimulai di negeri Belanda. 5 tahun pertamanya di Eropa digunakan Raden Saleh untuk belajar banyak hal. Dari memperdalam bahasa Belanda hingga belajar teknik melukis potret pada pelukis istana kerajaan Belanda, Cornelis Cruseman, serta belajar melukis tema pemandangan pada Andries Scheltholt. Perlahan, nama Raden Saleh mulai dikenal masyarakat Belanda. Selain berkesempatan menggelar pameran di Den Haag, dia juga kerap diminta melukis potret sejumlah anggota kerajaan dan para pejabat Belanda. Tak jarang, karya-karya lukis Raden Saleh membuat masyarakat Belanda terperangah kagum. Paling menarik adalah karya-karyanya itu memang sangat unggul jika dibandingkan dengan karya-karya unggulan di Eropa. Kepersisan, ya, ketepatan, semuanya itu tidak tertandingi. Sehingga pada saat seniman-seniman Eropa, ya, seniman romantik Eropa itu melakukan eksibisi keliling Eropa, karya Raden Saleh ini juga ikut dibawa. My job is to make college easier because students have a lot. Siswa belajarnya habis, Raden Saleh mengajukan permohonan untuk tetap tinggal di Belanda dan belajar ilmu-ilmu lain. Pada tahun 1839, pemerintah Belanda mengirim Raden Saleh untuk melakukan perjalanan artistik ke sejumlah negara Eropa. Ia berkunjung dan menetap beberapa bulan di Düsseldorf, Frankfurt, dan Berlin, Jerman, sebelum kemudian mengunjungi Dresden dan jatuh cinta dengan kota itu. Raden Saleh memutuskan tinggal di Dresden hingga sekitar 5 tahun di kota itu. Di Dresden pula, ia menjadi tamu kehormatan kerajaan Jerman. Kehadirannya diterima baik kalangan bangsawan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Raden Saleh merasa diperlakukan sederajat sebagai manusia. Situasi ini membuatnya leluasa menemukan ekspresi artistik dan rasa percaya dirinya sebagai seniman. Raden Saleh juga tak ragu menunjukkan identitasnya sebagai orang Asia, orang Jawa, serta sebagai seorang Muslim. Jadi Raden Saleh itu pernah menulis buku autobiografi, itu kira-kira tahun 1839, jadi ketika dia masih muda. Katanya sih autobiografi ini hilang, tapi masih tersisa beberapa. Nah, ini mungkin yang saya baca ini nggambarin bahwa dia itu berusaha menggabungkan Barat dan Timur sih. Jadi seperti ini sih. Dua kutub yang saling bertentangan, namun keduanya cerah dan ramah seperti kekuatan sihir sakti yang memengaruhi jiwaku. Di sana, Taman Firdaus masa kecilku, di bawah terik matahari dan keluasan samudera Hindia yang gemuruh. Tempat tinggal orang-orang yang kucintai dan tempat abu nenek moyangku bersemayam. Di sini, Eropa, negara-negara paling beruntung, tempat kesenian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan tinggi berkilau bagai intan permata, yang memikat gairah masa mudaku. Selama di Dresden, Raden Saleh menjalin persahabatan erat dengan seorang bangsawan terpandang bernama Mayor Serre. Salah satu jejak persahabatan Raden Saleh dengan keluarga Mayor Serre bisa dilihat pada bangunan musola yang dibangun keluarga Serre di kawasan Mayen. Musola itu memang dibuat untuk menghormati Raden Saleh. Di musola ini,
terdapat tulisan Raden Saleh dalam bahasa Jawa dan Jerman berbunyi, "Hormati Tuhan, cintai manusia." Terdorong oleh jiwa artistiknya, pada tahun 1845, Raden Saleh pergi ke Prancis dan menetap selama 5 tahun. Di kota pusat kesenian Eropa itu, wawasan seni dan pengetahuan Raden Saleh kian bertambah. Ia banyak menyerap pengaruh gaya romantik pelukis legendaris Prancis, Eugène Delacroix, yang kerap menonjolkan unsur drama dalam lukisan-lukisannya. Pada 1846, bersama pelukis terkenal Prancis, Horace Vernet, Raden Saleh tinggal beberapa bulan di Aljazair. Di daerah koloni Prancis ini, Raden Saleh mendapat ilham untuk melukis adegan perkelahian hewan-hewan buas yang menjadi salah satu tema favorit lukisan-lukisannya. Raden Saleh itu sebenarnya mencari romantisisme yang sopan. Kalau kita lihat pelukis-pelukis romantik itu kan menggambar manusia telanjang gitu ya, atau paling enggak menggambar torso manusia gitu. Itu tidak pernah dilakukan oleh Raden Saleh. Dia menggambar orang ya, menggambar pemandangan alam. Kemudian menggambar adegan perburuan ya. Perburuan ada yang di Afrika Utara, ada yang di India, ada yang di Pulau Jawa gitu. Nah, itu semua pengaruh dari romantisisme Eropa, khususnya dari dua orang Prancis itu, Delacroix dan Horace Vernet. Selama di Prancis, Raden Saleh juga menjadi saksi revolusi Februari 1848 di Paris yang ikut mempengaruhi wawasan kehidupannya. Di antaranya dia juga mempelajari tentang pergerakan-pergerakan di Perancis terutama. Itu menggerakkan dia sebagai seorang nasionalis. Karena itu ketika Raden Saleh pada satu saat di Belanda bertemu dengan utusan Jenderal de Kock dan dia disuruh melukis mengenai keluarga de Kock, dia menolak sama sekali dan marah. Di Prancis, Raden Saleh 3 kali menggelar pameran. Karya-karyanya diterima baik oleh penikmat seni dan kritikus di negara itu. Saat akhirnya pulang ke Hindia Belanda pada tahun 1851, Raden Saleh sudah menjadi pribadi baru. Raden Saleh menjelma sebagai manusia dengan pikiran dan perilaku modern. Ya, itu tadi tentang tampilan kita. Kita lihat dari perkembangan seni lukis yang ada di Indonesia, yaitu salah satu perintis seni lukis modern di Indonesia, Bapak Raden Saleh. Jalanan sesuai dengan karya kita yang kita bahas, yaitu karya seni rupa 2 dimensi. Beliaulah yang begitu banyak berjasa membawa seni lukis modern ke Indonesia. Pada waktu itu seni lukis Indonesia itu masih tradisional. Jadi masih tertinggal gitu. Jadi beliau membawa ke Indonesia pengaruh-pengaruh modern sehingga berkembanglah sampai saat ini. Ada abstrak, ada ekspresionisme, ada kubisme, macam-macam aliran yang ada di Indonesia. Jadi dari perjalanan seni lukis di Indonesia kita termasuk negara hebat ya. Raden Saleh setelah balik dia di Indonesia merasa asing, tapi itu sayangnya satu ya. Dia merasa karya-karyanya banyak di luar negeri daripada di Indonesia. Padahal karyanya dihargai miliaran-miliaran jutaan rupiah gitu. Tapi karyanya jarang di Indonesia dan Indonesia juga di Indonesia. Lebih banyak karya di luar negeri daripada karyanya di Indonesia. Tapi setelah dia wafat, muncullah perintis-perintis baru untuk melanjutkan perjuangannya. Di antaranya ada Afandi, ada Basuki Abdullah,
Indran Wakidi yang dari Bukit Tinggi, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu karya seni lukis tadi, karya seni rupa dua dimensi, ya. Pada ini sebagai refleksi bagi diri kita, semua siswa kita. Mudah-mudahan semua siswa bisa melanjutkan gitu. Paling tidak kalau tidak melanjutkan, mengapresiasi, ya, supaya perkembangan seni lukis di Indonesia berkembang seperti yang terdahulu, pernah berkibar bendera kita. Ya. Jadi di Belanda itu ditunjuk sebagai pelukis istana di Belanda. Begitu hebatnya putra Indonesia. Lalu dia di Prancis juga begitu. Jadi orang diterima baik di Prancis, baik para seniman, baik penikmat seni, baik kritikus. Itu sebagai motivasi buat diri kita bahwa kita perlu mengapresiasi karya seni rupa di Indonesia. Di era sekarang itu yang kurang di Indonesia, seni rupa. Mungkin hampir tidak ada tempat lagi. Saya yakin siswa-siswa saya nanti penerusnya, pejuangnya seperti Raden Saleh dan Basuki Abdullah Afandi dan lain sebagainya. Saya mampu, walaupun tidak secara seniman, ya secara sesuai dengan bidang-bidangnya lain, dapat mengapresiasi karya supaya bisa bertumbuh dan berkembang untuk kembangan seni lukis atau seni rupa pada khususnya yang di Indonesia. Ya. Itu. Contohnya yang tradisional di Indonesia itu ada daerah Jawa itu wayang. Kalau wayang itu kalau seni lukisnya nampak samping kiri dan samping kanan aja itu. Ya. Nampak samping kiri, samping kanan. Padahal kalau di luar itu sudah apa. Tapi Raden Saleh masuk ke Eropa, dia membawa pengaruh baru di sana, berubah langsung drastis gitu. Biasanya yang romantik, gaya romantik yang di Eropa itu orangnya cenderung lukisannya itu gambar perempuan-perempuan yang telanjang gitu. Tapi dia enggak. Dia merubah gayanya seperti gaya lukisan yang sopan, penuh etika, penuh sopan santun gitu. Dia rubah gaya itu. Jadi yang sebelumnya nggak ada di sana lalu diadakan sama dia gitu, dapat tempat dia. Di Prancis itu padahal di dunia itu perlu ketahui siswa-siswa semua itu di Prancis itu adalah salah satu pemegang nomor 1 di dunia itu dalam bidang seni itu. Dia dihargai di situ, sangat luar biasa dihargai. Tapi dia balik ke Indonesia percaya nggak ada tempat di Indonesia gitu. Jadi kita ini supaya siswa-siswa dapat penghargaan, dapat mengapresiasi putra-putra kita di bidang seni gitu. Oke, itu sekedar motivator bagi kita semua, refleksi bagi kita semua, bagaimana nanti tergantung siswa semua untuk melanjutkan aspek dari perjuangan seni lukis yang ada di Indonesia dan seni rupa pada khususnya. Sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Oke, pada hari ini kita lanjutkan pokok bahasan kita. Ya. Tentang seni rupa. Ya, bisa dilihat semuanya? Bisa Pak Guru. Ya. Jangan terlalu merenung sekali. Pertama tadi sudah dijelaskan, yaitu dapat mengidentifikasi konsep dan unsur gagasan. Ya, ini yang pertama. Dan yang kedua, ya, ada di sini nanti saya lihatkan. Silahkan diamati jenis karya seni rupa 2 dimensi di bawah ini, ya. Nah, ini karya seni rupanya bisa diamati. Di sini tadi ada aktivitas, ada apa namanya sini? Oh, aktivitas jual beli sini ya. Silakan diamati kira-kira apa saja yang terdapat unsur-unsurnya di sini. Di dalam sebuah karya seni. Ya, kalau di dalam apa mungkin misalnya dalam sesuatu benda ada unsur-unsurnya ya. Kalau di dalam karya seni rupa 2 dimensi ada unsur-unsur di sini. Kira-kira apa yang nampak dari unsur-unsur yang bisa kita lihat berdasarkan pengamatan sisa semuanya. Ya. Dilihat, diamati, saya beri waktu sambil mengamati, nanti dari hasil pengamatan ya per kelompok yang sudah dibagikan dapat kelompoknya nanti mengelompokkan atau mengidentifikasi. Yang pertama di sini
apa unsur-unsur yang terdapat di kolom pertama dan apa-apa saja di sini. Dan kolom kedua, ketiga, dan seterusnya di sini. Unsur-unsur apa saja. Nanti dijelaskan di poin nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini tugas LKPD yang sudah saya bagikan untuk seluruh siswa kami melalui WA Group agar dapat diisi, dan saya berikan waktunya 30 menit pengerjaannya. Dan diskusikan bersama anggota kelompoknya, nanti setelah diskusikan nanti dipresentasikan masing-masing ke depan setelah 30 menit. Oke, silakan. Ya, baik Pak. Sudah, Pak. Selesai semuanya ini sudah 30 menit. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Kalau sudah selesai semuanya dalam waktu 30 menit, dapat maju ke depan. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Ya Pak. Ya. Ya, Pak. Pak Maradoni, kelompok 1, maju ke depan dulu. Presentasikan. Siap, Pak. Ya. Saya Mas. Terima kasih ya, bagus sekali presentasinya. Ya, tanya jawabnya. Sama-sama, Pak. Iya. Lalu kelompok 2. Saya, Pak. Iya, silakan. Ini, Pak. Pak Saiful. Iya, Pak. Boleh, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Makasih. Ya, makasih. Iya, Saiful. Pak Guru. Sudah Iya. luar biasa juga. Ya, tanggapan-tanggapan yang dari teman-temannya, ambil yang penting-pentingnya, masukkan yang baik-baiknya. Siapa lagi? Nah, si Gunawan. Kelompok Ya, Pak. berikutnya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, luar biasa sekali tampilannya. Uus, coba tampilkan. Ya, luar biasa juga. Ya Pak. Ya. Pak. Ya, dari penampilan kelompok masing-masing, ya, tadi sudah saya kasih masalah tadi ya. Pengamatan dalam bidang contoh salah satu karya seni lukis. Di bahasa pengamatan tadi dapat menyimpulkan masing-masing, ya, setelah dipresentasikan kepada seluruh siswa kami semuanya, itu sudah saya kirim di WA buku elektronik, buku paket, silahkan dibuka bab 1, karya seni rupa 2 dimensi. Ya, udah dibuka, dapat situ. Coba dibaca. Ya, udah dibaca? Sudah, Pak. Jadi Sudah, saya Pak. baca, waktu membacanya sekitar 15 Sudah, Pak. menit. Ya, Sudah, Pak sudah Guru. 15 menit. Sudah dibaca ya, sudah dibaca 15 menit nih, sudah saya beri waktu 15 menit. Ya, oke. Dari hasil pembacaan tadi, ya, siapa di sini siswa-siswi saya yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Jadi kalau ada yang masih kurang bagus, tolong dibaguskan berdasarkan referensi buku tersebut. Sudah selesai dibaguskan. Sudah. Ya, terima kasih semuanya sudah bisa dibaguskan semuanya. Oke. Iya. Saya beri kesempatan kepada mana tadi? Ya, untuk menyimpulkan pelajaran. Marodoni, coba simpulkan dulu Pak Marodoni. Udah hilang nih satu. Sudah, Pak. Ya, menyimpulkannya. Hasil pelajaran kita hari ini. Ya. Siapa? Pak Marodoni, coba bacakan hasil kesimpulannya. Iya Maradoni. Iya. Wakilan nih, kelompok 1. Bisa. Pipi aja, Pak. Lagi ini saya, Pak.
Saya aja. Ya dibantu, coba dibantu teman kelompoknya. Vivi, Pak. Lagi mungkin suaranya agak serak-serak itu. Karena malah bersedih. Unsur-unsur seni rupa ya, Pak. Iya. Ada titik. Iya. Ada bidang, garis. Iya. Iya. Ya, gelap terang. Iya. Ya, Pak. Pak, kesimpulan hari ini mengetahui unsur dari seni rupa. Iya. Ini unsur-unsur seni rupa, ya ada titik, ada garis, ada bidang, ya. Jadi karya seni rupa itu dimensinya dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama karya 2 dimensi dan karya yang 3 dimensi. Dan berikutnya karya seni rupa 2 dimensi itu ya karya seni rupa yang memiliki panjang dan lebar. Karya 3 dimensi yaitu karya yang memiliki ruang, volume. Berdasarkan fungsinya dapat lagi kita bagi. Ya, karya seni rupa dibuat berdasarkan fungsinya dapat kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada fungsi praktis. Yaitu fungsi praktis itu ada 2 juga. Pertama fungsi terpakai, yang kedua fungsi yaitu fungsi keindahan. Jadi ada fungsi terpakai, ada fungsi keindahan. Jadi dibuat karyanya tidak satu fungsi tapi 2 fungsi. Misalnya dibuat sapu seindah mungkin bisa dipakai. Jangan sebaliknya dibuat sapu seindah mungkin tapi tidak bisa dipakai. Itu bukan karya seni rupa praktis atau karya seni rupa terapan, tapi itu adalah karya seni rupa murni. Yang kedua karya seni rupa murni tadi dibuat tapi dengan fungsi yaitu untuk keindahan saja. Ya. Yang berikutnya unsur-unsur tadi sudah disimpulkan oleh teman kita, benar itu yang sampaikan. Ada garis, ada raut, ada bidang, ada ruang, ada tekstur, ya, ada warna, biru kuning, ya bagus, luar biasa. Ya, ada lagi di sini ada warna harmonis. Ada yang tahu apa itu warna harmonis? Warna yang Pak. Iya, warna harmonis. Harmonis sudah tahu ya kalimat harmonis itu. Apa kira pengertian harmonis? Warna harmonis. Harmonis. Warna bambu, Pak. Iya. Benar. Ada warna heraldis, murni, monokromatik, dan polikromatik. Ya. Berikutnya gelap terang. Ini ada gelap terang. Ya, gelap terang itu adalah unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena ada perbedaan intensitas cahaya itu biasanya yang jatuh pada permukaan benda. Jadi perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna ya yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang dan bagian yang kurang atau terkena cahaya akan lebih nampak gelap. Ya. Itu tadi pelajaran temuan kita hari ini. Ya. Mungkin jam berapa ini? Pak Saiful, sudah jam berapa ini? sudah jam 11:30, Pak. Itu kok waktunya kira-kira ini. Iya, sudah cukup, Pak. Sudah selesai harusnya, Pak. Dua menit lagi, Pak. 2 menit lagi, Pak. Iya. Oke. Kalau sudah selesai, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Pak Takta, pada materi hari ini dapat kita tutup. Ya, setelah saya periksa tadi, tugasnya masing-masing per kelompok dan sudah saya nilai dan itu sudah saya kembalikan, mohon disempurnakan lagi berdasarkan referensi yang sudah saya bagi tadi dalam pelajaran. Dan terima kasih semuanya dapat nilai 100 ini. Jadi pasti saya banyak penghargaan ini kepada semuanya ya. Amin, Pak. Jadi hari ini silakan Gunawan bacakan doa penutupnya.
Pak. Karena kita sudah menyelesaikan materi kita, langkah bagusnya kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Amin. Makasih ya semuanya siswa pulang dengan baik ya. Kalau udah Iya, pulang Pak. ada pergantian jam tunggu gurunya di kelas. Iya, Pak. Misi dulu keluar. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang.